Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan 1. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh Pasal 22. Pemungut PPh Pasal 22 adalah yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang. Poin selanjutnya yaitu wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya yang pertama, mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015. Pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak. Pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Tarif umum. Tarif umum yang berlaku untuk PPh Pasal 22 adalah 1,5% dikali harga beli, tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 22. Tarif pajak penghasilan Pasal 22 ditetapkan berdasarkan Peraturan PMK Nomor 34/PMK-10 Tahun 2017 yang meliputi beberapa tarif. Yang pertama, tarif PPh 22 atas impor. Yang kedua, tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian.
Yang ketiga, penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% kali harga pembelian. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Yang kedelapan, tarif PPh sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Yang kesembilan, tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Dan yang terakhir, tarif PPh pasal 22 atas barang mewah. Kewajiban membuat bukti pungut. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122/900 ke Bank Persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib melapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Sekian untuk poin dari video kali ini. Terima kasih. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan akan dikenakan PPh 23 dan pihak pemberi penghasilan akan memotong, membayar, dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, bunga. Yang kelima, royalti. Yang keenam, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Pengecualian PPh pasal 23. Meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh pasal 23. Di antaranya, yang pertama, penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua, sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diperoleh PT yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat, SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Dirjen Pajak. Wajib pajak PPh pasal 23. Yang pertama, jasa aktuaris, wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Yang ketiga, jasa lain sebagai objek PPh pasal 23 update 60 jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23 berdasarkan PMK 141-PMK.03-2015. Salah satu contohnya adalah jasa penilai, jasa aktuaris, akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran, dan jasa lainnya. Perhitungan dan tarif. Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPh 23 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan. Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Jenis penghasilan yang dikenakan tarif 15%. Yang satu, dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah. Jenis tarif yang dikenakan pajak 2% diantaranya penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta, lalu penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa, dan yang ketiga, penghasilan atas imbalan jasa lainnya sesuai dengan PMK nomor 141/PMK03/2015. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi dari saya untuk PPh pasal 23 dan 22. Semoga bermanfaat.